Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina maulana Muhammadinil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini atas ridha dan izin Allah kita bisa berhadir untuk melaksanakan sholat subuh, dilanjutkan dengan kajian rutin. Dan kali ini saya akan mencoba mengangkat tentang sumpah. Pertemuan terdahulu saya pernah mengangkat tentang hutang. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mulai berkurang hutangnya, karena sudah kita bahas tentang hutang. Atau malah nambah. Bapak Ibu, sumpah hampir setiap kita mungkin pernah mengucapkan sumpah atau disumpahi orang. Ini mana kira-kira ini? Kalau yang pertama mengucapkan sumpah itu baik Pak, tapi kalau disumpahi orang itu yang nggak nyaman. Lah tentu sumpah ini menjadi penting, karena sumpah itu adalah sebuah pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan menggunakan atau transden, tergantung dengan nama Allah atau kepada sesuatu yang dianggap suci untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhannya. Jadi untuk meyakinkan seseorang itu kita memakai nama orang lain, memakai nama zat lain, yang kita pakai itu kadang-kadang nama Allah, maka kadang-kadang demi Allah, ya. Atau nama yang lain, sumpah yang lain juga bisa pakai nama lain. Jadi untuk menguatkan itu kita menyatakan dengan meminjam nama lain, itu sumpah. Sumpah juga dimaknai sebagai pernyataan disertai tekad melakukan sesuatu untuk menguatkan kebenarannya. Sumpah juga dimaknai sebagai ikrar janji yang teguh, sehingga kadang-kadang untuk meyakinkan orang lain itu orang sampai berani bersumpah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa sumpah ini menjadi penting? Karena sering menjadi justifikasi terhadap komitmen kita. Jadi menjadi penguat legalitas kita. Ini kadang-kadang di dalam sumpah itu sering digunakan supaya meyakinkan rekanan bisnis. Kita kadang-kadang bersumpah juga. Meyakinkan ketika kita akan ada pemilihan seseorang, bahkan untuk meyakinkan konstituen, untuk meyakinkan masyarakat, dia juga bersumpah. Bahkan juga untuk meyakinkan bahwa pernyataan yang dia keluarkan, pendapat yang dia keluarkan itu pasti benar, juga disumpah. Ini sering terjadi di peradilan. Juga yang lazim kita dengar, sumpah dilakukan kepada para pejabat atau para pegawai sebelum menduduki jabatan. Sehingga bisa saya pastikan semua orang yang profesinya PNS atau ASN pasti pernah bersumpah. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan sumpah ini setiap agama masing-masing ya. Kalau Islam tuh biasanya rohaniawan yang mengangkatkan Quran di atas kepalanya. Tapi kalau Nasrani
itu tangannya diletakkan di atas kitabnya, ya kitabnya kalau Nasrani. Ada juga yang mengangkat tangan dua begini. Nah kita nggak bahas agama lain, tapi supaya Bapak tahu ya, kalau Islam di atas kepalanya itu diangkit Quran. Makanya saya sering beberapa kali jadi rohaniawan itu saya buka dulu, saya sampaikan, Pak, ini Quran yang saya bawa ini asli, jadi jangan main-main dengan sumpah, takut dilaknat. Karena kadang-kadang cuma bungkusnya, casingnya Quran, dalamnya kosong, jangan sampai kayak gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sumpah kalau Muslim adalah dengan diangkat di atas kepalanya kitab sucinya. Ketika orang disumpah dilantik untuk menjadi jabatan, disumpah dilantik untuk jabatan organisasi, disumpah di pengadilan. Biasanya kalau orang dihadirkan sebagai saksi, apakah saksi ahli atau saksi yang mengetahui, itu para hakim untuk meyakinkan itu ya pakai sumpah. Bahkan mohon maaf, untuk meyakinkan pendapat kita, perilaku kita, kadang-kadang misalnya terjadi kelahi suami istri. Wah, pokoknya aku boleh sumpah apapun, sumpah aku ndak gini, sumpah, bersumpah ya. Nah, orang yang bersumpah untuk mendukung argumentasinya. Padahal sumpah adalah ikrar ya, sumpah itu sesungguhnya ikrar yang sakral antara seorang hamba dengan Tuhannya yang disaksikan oleh seluruh makhluk. Ikrar sumpah adalah kata-kata suci yang nanti akan dipertanggungjawabkan di mahkamah ilahi. Jadi saya ulangi, ikrar itu kata-kata suci yang kita langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang nanti akan kita pertanggungjawabkan di mahkamahnya Allah. Makanya karena mohon maaf, balasan terhadap pengkhianatan atau ingwin prestasi terhadap sumpah ini tidak langsung, maka orang-orang yang imannya lemah sering menganggap remeh sumpah. Saya ulangi, bahkan hanya dijadikan permainan, hanya dijadikan formalitas belaka. Karena apa? Ketika ada orang itu melanggar terhadap sumpah dan janjinya, itu akibatnya tidak langsung di dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hal ini dapat kita telaah, dapat kita perhatikan ketika orang telah bersumpah. Apakah kemudian dia benar-benar komitmen terhadap sumpahnya? Apakah sumpahnya mampu menjadi filter, mampu menjadi kontrol terhadap setiap perilaku, perkataan, perbuatan dari orang yang telah bersumpah? Nah, ini mohon maaf, apakah sumpahnya betul-betul murni dari keyakinannya, atau hanya sebagai mohon maaf penghias kata-kata manis saja? Kadang-kadang orang ketika jualan ditanya, berapa ini 10.000, 3.000 ya, ini order kemarin tadi dah nawar 6.000 aja ndak aku beri, sumpah. Padahal ndak ada orang nawar 6.000, tapi dia untuk meyakinkan seolah-olah dia itu sudah ada yang nawar, sumpah tadi sudah ada yang 6.000 aja ndak aku beri gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya cuma mengingatkan Quran surat Ali Imran ayat 77 ya, ini innal ladzina yastaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ini terkait apa ya? Ancaman ya, ancaman terhadap orang-orang yang
tidak melaksanakan sumpah janjinya. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Jadi mereka bersumpah tapi hanya untuk penghias mulut saja. Maka mereka itu tidak mendapatkan pahala di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka. Wala yukallimullah wala yanzur ilaihim, dan Allah tidak akan memperhatikan mereka di hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan mensucikan mereka. Walahum adzabun alim, bahkan bagi mereka ada azab yang pedih. Jadi ancaman bagi orang-orang yang mohon maaf menyepelekan sumpah dan janjinya ini luar biasa, karena langsung disebutkan oleh Allah ancamannya itu banyak sekali. Karena pertama mereka ulaika la khalaqa lahum fil akhirah, mereka tidak akan dapatkan pahala di akhirat. Wala yukallimullah, dan Allah tidak akan berkata-kata kepada mereka, dan Allah tidak akan peduli. Ya mohon maaf, kita nggak dapat bayangkan ketika kita mendatangi atau kemana saja ya, ketika kita kepada satu komunitas, kemudian komunitas itu cuek. Ibaratnya kula datang kandi nggak ngaruh juga. Kita ibaratnya datang kondangan ya, dipucahkan bahasa hitam nih, dipucahkan, dibiarkan saja. Inilah yang akan terjadi ketika ada orang-orang yang telah mengucapkan sumpahnya tapi sumpahnya dilanggar. Jadi luar biasa, wala yanzur ilaihim, tidak akan dierohkan, tidak akan diperhatikan, dipucahkan saja, dibiarkan saja di akhirat. Walau zakihim, tidak akan disucikan, artinya tidak akan dimaafkan kesalahannya. Bahkan walahum adzabun alim, dan mereka tidak akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi dari ayat Quran surat Ali Imran ini memang hampir semuanya adalah hukuman di akhirat, tidak ada yang terkait di dunia. Makanya para ulama menyepakati bahwa orang-orang yang melanggar sumpah itu akan termasuk orang-orang yang rugi. Karena apa? Dia hanya ingin mendapatkan keuntungan sesaat, apakah keuntungan berupa materi, keuntungan berupa jabatan, tetapi dia kemudian melanggar terhadap sumpah yang telah dia lakukan. Makanya ketika Rasulullah SAW menyikapi tentang orang-orang yang sumpah itu, Rasulullah menyatakan akbarul kaba'ir syirku billah wal yaminul amus. Jadi termasuk dalam kategori dosa besar adalah yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua melakukan yaminul amus, yaitu sumpah palsu. Jadi sumpahnya hanya dipakai untuk menguatkan argumentasi saja, tetapi dia tidak ada keimanan kepada Allah, dia tidak ada komitmen untuk melakukan apa yang telah dia ucapkan dalam sumpah itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan kemudian Rasulullah juga menyatakan man khalafa ala yaminin masburatin kadzibatin falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang bersumpah dengan sumpah palsu, maka tempatnya adalah di neraka jahanam. Maka saya ulangi, jangan sekali-kali kita meremehkan sumpah, jangan sekali-kali kita menggunakan sumpah hanya pemanis mulut, hanya ingin mendapatkan sesuatu yang barangkali tidak sebesar manfaat yang kita dapatkan. Seandainya manusia mengetahui bahwa bersumpah palsu, membuat pengakuan palsu, atau mengingkari perbuatan yang telah diperbuatnya akan sangat berat siksanya, maka mohon maaf, maka saya yakin
sandiwara yang dipertontonkan dalam peradilan itu ya, kadang-kadang ya orang nggak ngelihat mengatakan saya melihat dengan mata kepala sendiri, kadang-kadang ada ngomong gitu, padahal sudah disumpah. Dia melihat, bahkan ngomong saya nggak pernah melihat. Jadi dia membolak-balikkan fakta, padahal sebelum menyatakan itu dia sudah disumpah. Makanya menarik Bapak Ibu, menarik kalau nanti kita lihat di Quran itu, bahwa peradilan kalau di dunia ini, mohon maaf, peradilan di dunia ini kan kesaksian seseorang itu hanya ditandai dari apa yang diucapkan di mulut, apa yang diucapkan melalui lisan kita. Tetapi menariknya ketika nanti peradilan di akhirat, justru Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan ukuran terhadap apa yang dinyatakan oleh lisan. Jadi lisan ini dikunci, berbeda dengan peradilan dunia, karena peradilan dunia tidak mampu mengungkap, dia hanya memerlukan dua alat bukti, dan salah satunya adalah melalui pernyataan lisan setelah disumpah. Nah ini hati-hati orang yang setelah disumpah, apakah betul kamu ngelihat dia selingkuh? Betul, saya ngelihat dengan mata kepala sendiri, padahal tidak pernah ngelihat, tapi kepingin supaya orang lain itu sengsara. Apakah betul kamu ngelihat dia pemakai narkoba? Betul, saya ngelihat dia pegang narkoba, padahal tidak pernah ada orang pegang narkoba misalnya, tapi karena dia kepingin temannya itu menjadi pesakitan, dia bersumpah dengan sumpah palsu. Dan untuk apa? Dia kadang-kadang hanya diiming-imingi dibayar. Dan ini menjadi, mohon maaf, bahkan orang-orang dalam tanda kutip yang punya keahlian tertentu sengaja dihadirkan, sengaja dibayar untuk memberikan kesaksian sumpah itu. Makanya mohon maaf, kalau di peradilan-peradilan itu ada tokoh-tokoh yang tokoh di bidang apa? Ahli keuangan, ahli perpajakan, ahli hukum, ahli apa, itu dihadirkan, disumpah dulu untuk memberikan pernyataan. Yang pernyataan itu kemudian untuk mendukung supaya hakim menjatuhkan sebuah keputusan. Makanya mohon maaf, orang-orang yang baik, yang orang-orang profesional, dia akan kekeh terhadap prinsipnya. Kalau dia benar katakan benar, kalau dia salah katakan salah. Tetapi mohon maaf, orang-orang yang hanya ingin keuntungan sesaat, karena setelah dibayar 10 juta, 20 juta, 100 juta, memberikan kesaksian palsu. Nah ini Bapak Ibu. Maka di dalam Quran surah Yasin ayat 36, ya ini ya, disebutkan bahwa peradilan akhirat kelak hanya Allah Subhanahu wa taala sebagai hakimnya, dan saksi-saksinya, saya ulangi, adalah anggota badan kita sendiri. Al yauma nabtimu ala faihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, dan berkatalah kepada kami tangan-tangan mereka, dan memberikan kesaksian kaki-kaki mereka terhadap apa yang telah mereka usahakan. Nah ini saya ulangi, nanti di peradilan akhirat, maka yang akan menjadi saksi dan yang akan berkata adalah tangan dan kaki-kaki kita. Justru mulut yang selama ini kita jadikan sebagai alat untuk memberikan kesaksian, dikunci, naftimu ala faihim, akan kunci mulutnya. Mulut tidak diberikan kesempatan untuk ngomong. Kenapa? Mohon maaf, karena mungkin mulut ini sering berkata-kata yang tidak sesuai dengan kenyataan. Tengah malam ada suara HP kring, bunyi, istrinya antara tidur dengan tidak, tanya siapa Pak? Salah sambung. Wah, dengan yakin kita bilang salah sambung. Padahal setelah istrinya pulas, nah jangan nelpon jam segitu, istriku masih bangun. Jadi mulutnya bisa berkata bohong. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan sumpah itu ada 3 macam.
Ada sumpah yang tidak berdosa juga ada, Pak. Sumpah yang tidak berdosa yaitu sumpah lughawi, sumpah yang menyebut kata Allah tapi tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Saya ulangi, ini sumpah apa ya? Sumpah lughawi. Ini biasanya menjadi tradisi bangsa Arab dulu ketika untuk apa ya? Dalam kata-kata misalnya, aku mau hajatan, datang ya, demi Allah nanti aku datang. Sering gitu ya. Jadi dia spontan mengatakan demi Allah nanti saya datang, ternyata dia tidak datang. Nah ini dalam apa namanya disebut sebagai sumpah lughawi. Tapi kata-kata tersebut sesungguhnya tidak dia maksudkan sebagai sumpah, tetapi hanya sebagai kata-kata pemanis, hanya untuk memperkuat argumen saja. Maka orang-orang yang berbuat itu tidak mendapatkan kafarat atau tidak berdosa. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 225 dikatakan la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aimanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Allah tidak akan menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tetapi Allah akan menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang disengaja bersumpah oleh hatimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Nah ini saya ulangi, kalau kadang-kadang ada apa ya, orang kan kebiasaan kalau sudah sering menggunakan kalimat-kalimat baik, kalimat thayyibah, itu sering secara spontan dia nyebut. Misalnya kalau orang etam sini kan wadak leh gitu, atau kadang-kadang pakai kata-kata yang enggak wajar juga. Pokoknya biar gak mana aku akan datang. Atau mungkin kalau orang Arab itu nyebut demi Allah nanti aku datang, padahal itu hanya pemanis kata-kata, tidak sampai ke hati, hanya disungut saja, hanya di mulut saja. Maka ini tidak dalam kategori masuk sumpah. Yang kedua, sumpah munakadah, yaitu sumpah yang memang benar-benar sengaja diucapkan untuk bersumpah, baik itu bersumpah melakukan atau bersumpah untuk meninggalkan sesuatu. Misalnya dia dengan sengaja ngomong, pokoknya demi Allah saya bersumpah kalau aku sukses nanti saya akan berwakaf misalnya tanah 1 kapling. Nah itu. Aku bersumpah mun aku jadi anggota dewan, misalnya nih, aku bersumpah mun aku jadi anggota dewan, pokoknya seluruh gajiku kuberikan kepada masyarakat. Nah itu kalau bersumpah kayak gitu Pak, itu langsung mengikat. Aku bersumpah demi Allah, aku tidak akan berbuat jelek lagi, aku tidak akan selingkuh lagi, aku tidak akan. Nah itu kalau itu namanya sumpah munakadah, ya, sumpah yang benar-benar sengaja diucapkan dengan menyebut nama Allah. Maka sumpah semacam ini apabila tidak dilakukan, maka ia wajib membayar kafarat atau denda, sebagaimana tertulis dalam Quran surah Al-Maidah ayat 89. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aimanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman fakaffaratuhu it'amu 10 masakin au satima tud'imuna ahlikum au kiswatum mutahharaqabah fama lam yajid fasyamu 3 ayyam dzalika kafaratun aimanikum idza halaftum wahfadhu aimanikum kadzalika yubayyinu lakum ayati la'allakum tashkurun. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tetapi
Allah akan menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafarat atau orang yang melanggar sumpah itu dendanya, ini dendanya ya Pak ya. Yang pertama adalah memberikan makan kepada 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu makan, yang biasa kita makan sehari-hari. Jadi yang pertama kafaratnya, ini kafaratnya rendah sesungguhnya Pak, tapi jangan juga memainkan sumpah ya. Memberi makan 10 orang miskin dengan makanan yang hari-hari kita makan. Yang kedua, atau memberikan mereka pakaian atau memerdekakan budak. Dan barang siapa yang tidak sanggup melakukan demikian, maka kafaratnya puasa 3 hari. Jadi memberi makan 10 orang miskin, memberikan pakaian, memerdekakan budak, atau kalau tidak ada punya kemampuan itu baru puasa selama 3 hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga sumpah yang harus kita perhatikan adalah sumpah ghamus atau sumpah bohong, sumpah palsu. Nah, sumpah jenis ini biasanya sengaja diucapkan untuk tujuan menipu dan mengkhianati orang lain. Sumpah ghamus ini adalah dosa besar, sehingga tidak ada kafaratnya, tidak bisa diganti dengan memberi makan orang miskin, 10 orang fakir miskin, tidak beri makanan, beri pakaian, atau puasa 3 hari. Tetapi orang-orang yang sumpah palsu, dia sudah tahu bahwa sumpahnya itu hanya sengaja untuk nipu orang lain. Nah ini yang namanya sumpah ghamus. Maka orang semacam ini tidak ada lain kecuali taubatan nasuha. Jadi tidak ada boleh diganti dengan puasa 3 hari. Karena apa? Karena sumpahnya memang diniatkan untuk membohongi orang lain, untuk meyakinkan, pokoknya sumpah aku ini tidak macam-macam, sumpah aku ini tidak ngambil pitis awak, sumpah demi Allah aku tidak tahu masalah ini, sumpah-sumpah, banyak sumpah yang diucapkan. Dinamakan ghamus karena akan menjerumuskan pelakunya ke dalam api neraka. Jika sumpah ini menyebabkan hilangnya hak-hak, maka hak-hak tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya. Ini dasarkan kepada Quran surah An-Nahl 94. Nah ini ngeri Pak, sumpah palsu itu bisa warisan bisa hilang, jabatan bisa hilang ya, karena jatuhnya ke fitnah nanti. Saya bersumpah Pak, pokoknya bos kemarin tuh selingkuh tuh Pak, padahal tidak pernah ada yang selingkuh. Saya bersumpah Pak, bos itu telah korupsi Pak, akhirnya dipecat dari jabatannya. Saya bersumpah dia itu nggak pernah membayar pitis, padahal dia sudah membayar. Jadi hak-hak orang bisa hilang karena sumpah palsu orang lain. Maka orang-orang yang pernah melakukan sumpah ghamus ini, saya ulangi, maka taubatnya hanya dengan taubatan nasuha. Wala yattakhidu aymanakum dakhalan bainakum fatazillu qadamum ba'da subutiha wa tadhukusu bima sadatum an sabilillah walakum adzabun adzim. Dan janganlah kamu menjadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu yang menyebabkan kamu tergelincir kakimu sesudah kokoh tegaknya, dan kamu rasakan kemelaratan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah, dan bagimu azab yang besar. Nah ini mohon maaf Bapak Ibu, yang paling berbahaya adalah yang paling bawah, yaitu sumpah ghamus, sumpah palsu. Orang yang sudah tahu bahwa yang dia sumpahkan itu memang nggak benar, memang bohong, memang dia sengaja menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan kejahatan. Orang bisa dua-duanya Pak, menyembunyikan kebenaran, dia mengatakan kejahatan, atau menyembunyikan kejahatan, mengungkapkan kebenaran. Nah ini bahaya, bahaya sekali kalau kita melakukan sumpah ghamus. Dan dalam sumpah ini Bapak Ibu, kalau kita lihat Allah juga banyak menggunakan, kalau kita kan sering menggunakan kata Allah ya, demi Allah saya bersumpah. Tetapi kalau Allah justru
dalam sumpahnya itu menggunakan makhluk, misalnya wattini wazzaitun, demi buah tin dan zaitun, wasyamsi waduhaha, ya kan? Dia itu kadang-kadang wahadzal baladil amin. Jadi Allah menggunakan, kadang-kadang juga pakai waktu, wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusr. Maka Bapak Ibu, saya ingin tegaskan di sini sebagai closing statement, ayo kita hati-hati, ayo kita hati-hati. Kalau sumpah, kalau kita menyebut nama Allah itu tidak dalam rangka bersumpah, memang tidak ada dosa. Tetapi yang paling berbahaya ada dua. Satu, sumpah kita ini kita gunakan sarana untuk membohongi orang lain. Nah, ini yang paling berbahaya ya. Kalau orang sudah membohongi orang lain dalam rangka untuk keuntungan diri kita, wah itu lebih bahaya sekali ya. Maka untuk itu Bapak Ibu, saya ingatkan kembali, syarat rukun orang sumpah itu yang pertama muslim, yang kedua tidak dipaksa ya. Jadi muslim tidak dipaksa, dia nyatakan dengan ikrar, apalagi kalau sumpahnya ditambahi dengan tertulis di atas materai. Nah ini itu lambah kuat lagi artinya. Tetapi kalau ketika orang disumpah tetapi dalam kondisi terpaksa, pokoknya awak ndak memberikan keterangan ini, awak ku bunuh keluargamu atau ku sakiti atau ku apa, diancam orang itu Pak. Kadang-kadang kan ada ya, untuk orang ndak melakukan apa-apa dipaksa supaya ngaku, ndak Pak saya nggak ngambil, tapi sambil mohon maaf kakinya itu diinjak pakai kursi itu, didudui ya, gimana jempol kakinya sambil diintimidasi. Nah itu ya kalau dia ya sudah mau ndak mau sayang. Ini kan banyak Pak ya orang bersumpah tapi dalam kondisi terpaksa. Dan makanya katakan Allah Maha tahu. Kalau kita memang nggak, mohon maaf, jangan pernah kita zolim kepada orang lain dengan membuat pengakuan palsu, tujuannya supaya orang lain menjadi celaka. Ini yang berbahaya Bapak Ibu. Hati-hati kita. Insya Allah Bapak Ibu, dengan kita memahami bahwa sumpah ini, sumpah ada 3 ya tadi ya. Sumpah lughawi, itu sumpah lughawi itu yang nggak ada dosa karena dia tidak dimaksudkan untuk sumpah sesungguhnya, hanya disungut saja. Nah, misalnya kita diundang, mpaye eta yo ndak berayaan sida ini sakit lawas. Insyaallah demi Allah nanti aku tak datang. Ternyata nggak datang, hanya sungut saja. Nah, tetapi yang paling berbahaya ada 2, yaitu sumpah yang diucapkan dengan untuk meyakinkan orang lain, baik itu dalam transaksi bisnis, dalam jabatan, dalam organisasi. Itu kafaratnya memberi makan 10 orang miskin, atau memberi makan, atau puasa 3 hari kafaratnya. Tapi yang ketiga yang paling berbahaya adalah sumpah yang memang disengaja, sumpah itu palsu, memang bohong. Sejak awal dia memang sudah tahu bahwa yang dia nyatakan itu bohong, tetapi dia tetap lakukan itu untuk mendapatkan keuntungan sesaat. Saya kira ini Bapak Ibu terkait sumpah, mudah-mudahan kita terhindar dari sumpah. Jadi jangan membawa-bawa nama Allah dalam perilaku kita kalau kita memang tidak sanggup mengemban amanah itu. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga haliyah kita. Terima kasih. Ini tidak ada pertanyaan, nanti pertanyaannya sambil makanan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.